Lembaga Center for Strategic and International Studies (CSIS) merilis hasil survei pemilihan umum terkini. Dari hasil survei elektabilitas pasangan calon presiden, calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Rakalah yang memimpin. Sedangkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar menempati posisi kedua dan berselisih cukup besar dengan pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Namun CSIS mencatat jumlah pemilih yang belum memutuskan juga cukup besar, lebih dari 10%. Sehingga peluang pemilu presiden berlangsung 1 putaran atau 2 putaran masih terbuka lebar. Center for Strategic and International Studies (CSIS) merilis hasil survei terkini. Survei ini dilakukan pada tanggal 13 hingga 18 Desember 2023 lalu. Hasilnya, pasangan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka unggul dengan tingkat keterpilihan sebesar 43,7%. Di posisi kedua ditempati pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan 26,1%. Sedangkan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD menempati urutan 3 dengan 19,4%. Survei dilakukan dengan metode multi-stage random sampling dengan jumlah sampel sebesar 1.300 orang yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Dengan margin of error sebesar plus minus 2,7% dengan tingkat kepercayaan 95%. Ini tingkat elektabilitas, jadi ketika survei kami lakukan, itu kita menanyakan bila saat ini Bapak Ibu sedang berada di bilik suara atau TPS, ya, siapakah yang akan Ibu Bapak pilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Survei yang kita lakukan pada 13 sampai 18 Desember itu menunjukkan, saya dari paling awal ya, sesuai nomor urut, pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin di survei kita tingkat elektabilitasnya di angka 26,1%. Kemudian pasangan Prabowo dan Gibran di angka 43,7 ya. Dan pasangan Pak Ganjar Pak Mahfud 19,4 ya. Jadi saya ulangi ya. Saat survei kami lakukan di 13 sampai 18 kami menemukan bahwa elektabilitas pasangan 01 26,1, 02 43,7 dan 03 19,4. Ya. Kami juga menemukan bahwa masih ada 6,4% responden yang saat survei dilakukan dia mengaku rahasia, tidak mau memberikan jawaban pilihannya. CSIS kemudian merinci elektabilitas capres dan cawapres per wilayah. Wilayah terbagi ke dalam Sumatera, Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Gorontalo, dan Maluku, Papua. Hasilnya, pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran hampir mendominasi elektabilitas di sejumlah wilayah. Sementara pasangan nomor urut 1 Anies Muhaimin memiliki elektabilitas tinggi di Sumatera dan Jakarta, Banten. Sementara pasangan nomor urut 3, Ganjar Mahfud, unggul di wilayah Jawa Tengah, Yogyakarta. Sementara dalam survei yang digelar Indikator Politik Indonesia via telepon pada periode 23-24 Desember, pasangan Prabowo Gibran meraih angka 46,7%. Pasangan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka makin meninggalkan pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD yang meraih 24,5%, berselisih tipis dengan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, yang mencatat elektabilitas sebesar 21%. Sedangkan yang tidak tahu atau belum memutuskan sebanyak 7,8%. Survei indikator melibatkan 1.217 responden dengan wawancara via telepon serta margin of error sebesar 2,9%. Bercermin dari hasil survei sejumlah lembaga, tergambar pasangan nomor urut 2 memiliki elektabilitas tertinggi. Sementara jika pemilu 2 putaran, siapakah nanti yang akan unggul?
paslon nomor urut 1 Anies Mohaimin atau paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud? Tim TV One mengabarkan. Survei terbaru CSIS diwarnai kejutan. Dalam survei ini pemirsa kita lihat tadi pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan Mohaimin Iskandar berada di posisi kedua dan memiliki selisih persentase yang cukup besar dengan pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Ini berbeda dengan hasil survei lembaga lain yang menempatkan Anies Baswedan di posisi terakhir dan berselisih tipis dengan Ganjar Pranowo. Ya, sedangkan pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka ini makin kokoh di posisi pertama dengan elektabilitas jauh melampaui Anies Baswedan Mohaimin Iskandar dan juga Ganjar Pranowo Mahfud MD. Akankah peluang satu putaran masih bisa terjadi? Jika berlangsung 2 putaran, kira-kira siapakah yang akan lolos? Apakah pasangan nomor urut 1 atau pasangan nomor urut 3? Kita akan membahasnya bersama Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Arya Fernandes, dan pengamat politik Hoirul Umam. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Sore, baik. Saya mau ke Mas Arya terlebih dahulu. Mas Arya, bagaimana tren elektabilitas paslon nomor urut 1 dan 3 sejauh ini, Mas, yang terbaru? Ya baik, kita melakukan survei tepat sehari setelah debat pertama calon presiden dilakukan pada 12 Desember, mohon maaf. Itu debat pertama dan kita melakukan survei di 13 sampai 18 Desember 2023. Nah, kalau kita lihat, temuan kita memang menunjukkan pasangan 02 di angka 43,7 dan 01 di angka 26,1 dan 03-nya 19,4. Dan dari hasil ini kita melihat memang saat ini kedua kemungkinan masih terbuka, apakah Pilpres kita akan berlangsung 1 putaran atau apakah akan berlangsung 2 putaran. Kami melihat di internal situasinya kedua peluangnya masih sama. Kenapa masih sama? Pertama tentu masih ada beberapa minggu lagi menjelang hari pencoblosan 14 Februari nanti. Aktivitas kampanye tentu akan punya pengaruh ya. Dan debat saya kira juga akan punya efek yang akan juga mempengaruhi pilihan pemilih. Oke. Nah, siapakah yang akan masuk pada putaran kedua ketika nanti kalau misalnya Pilpresnya berlangsung dalam 2 putaran, situasinya saat ini memang saya kira juga masih terbuka peluang yang sama bagi Pak Anies dan Pak Ganjar ya, meskipun di survei ini ditemukan bahwa selisih antara 01 dan 03 memang cukup besar di sekitar 6%, tetapi dua peluangnya masih sama-sama terbuka saya kira untuk menentukan siapa yang akan masuk di putaran kedua kalau terjadi 2 putaran, karena masih ada debat ya, masih ada aktivitas-aktivitas kampanye yang dilakukan oleh partai politik. Oke, Mas Arya, dengan margin of error berapa selisihnya beda unggul Anies sebesar 6% dibandingkan dengan Ganjar Mahfud? 6% itu apakah margin of errornya cukup besar? Dan kemudian pertanyaan selanjutnya, apa yang menyebabkan selisihnya cukup besar sekarang 6%? Karena kan hasil survei yang lainnya selisihnya tipis-tipis, Mas, cuma 2%, 1% seperti itu. Ya, kita dalam pelaksanaan survei tentu memastikan betul bahwa proses pelaksanaan survei sesuai dengan kaedah-kaedah ilmiah, kaedah-kaedah akademik, dan tentu kendali mutu yang ketat ya. Tentu juga kode etik. Dan kami meyakini bahwa survei yang kita lakukan dengan persiapan yang cukup matang dan kerja-kerja kendali mutu yang sangat ketat, hasilnya mudah-mudahan bisa mencerminkan situasi yang terjadi pasca debat ya. Oke. Nah, tentu beda lembaga, tentu beda pendekatan yang dilakukan ya. Misalnya tadi disebutkan indikator politik itu melakukan proses surveinya melalui generate nomor telepon dan double sampling. Melalui telepon, kita di CSIS melakukannya tatap muka. Tentu perbedaan metodologi itu tentu bisa saja mempengaruhi hasil yang didapatkan oleh lembaga survei. Margin of error berapa, Mas Arya? Kita margin of error di 2%-an ya, 2,7% ya, plus minus ya. Okay. Dan kalau kita lihat memang ada beberapa indikasi yang menunjukkan kenapa misalnya pasangan Pak Mahfud dan Pak Ganjar ya, Pak Ganjar dan Pak Mahfud, mohon maaf itu mengalami angkanya berada di bawah 20% ya. Pertama, kalau kita lihat dari sisi sebaran tadi data yang ditunjukkan ya, itu menunjukkan pada beberapa basis utama PDI Perjuangan seperti Jawa Tengah dan Yogyakarta, kemudian Bali, dan beberapa provinsi lain di Indonesia Timur,
itu belum sepenuhnya maksimal atau optimal untuk mendongkrak suara Pak Ganjar ya. Misalnya di Jawa Tengah misalnya itu yang seharusnya bisa didapatkan di atas angka 70% misalnya, itu justru tidak optimal yang didapatkan oleh Pak Ganjar. Sementara kalau kita lihat dari sisinya pasangan 01, kita melihat pada beberapa zona, terutama zona di Sumatera, DKI, dan Jawa Barat, cukup mampu menjaga atau mengamankan suara ya. Jadi itu yang mungkin juga, selain tentu juga saya kira adalah soliditas mesin partai ya. Baik. Yang juga memberikan bantuan ya, berkontribusi juga pada suara pasangan calon. Oke, tadi juga disampaikan Mas Arya bahwa debat juga berkontribusi ya untuk menaikkan elektabilitas. Kemudian ada agenda kampanye juga. Tapi kita juga pengen tahu sebenarnya seberapa berpengaruhkah kampanye, kemudian juga mungkin melihat sosok itu cukup berpengaruh nggak terhadap elektabilitas dari calon ataupun paslon dari